Halo guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Brother Talks The Heaven Season 5 episode 97. Langsung saja kita ke pembahasan videonya. Xiaoyan menyempurnakan avatarnya yang ada di tahap dueling dengan Fallen Heart Flame untuk memperkuat avatarnya. Tahap dueling ini karena avatar Xiaoyan masih tahap awal dari teknik tubuh ilusi 3000 petirnya. Oleh karena masih lemah. Pada awalnya, Xiaoyan masih kecewa dengan pelatihan ini, namun Pak Tuo Yao langsung membantahnya. Bocah, kamu benar-benar tidak tahu bersyukur. Meskipun aku tidak terbiasa dengan teknik duo ini, Fei Tian setidaknya telah melatih avatarnya selama lebih dari 5 tahun. Namun, kamu tidak puas dengan dapat mencapai tahap yang sama dalam 2 bulan yang singkat. Xiaoyan tersenyum malu mendengarnya. Keesokan harinya, Xiaoyan langsung melanjutkan perjalanannya ke pegunungan mata surga. Ini adalah salah satunya kesempatan bagi Xiaoyan untuk bisa menerobos 2 zong dengan cepat. Oleh karena itu, Xiaoyan tentu saja tidak akan menyerah. Perjalanan itu lumayan jauh, bahkan dengan kecepatan Xiaoyan masih memerlukan waktu 20 hari. Setelah perjalanan panjang itu, akhirnya Xiaoyan hampir mencapai tempatnya. Namun, di sana terdapat orang-orang yang juga ingin untuk mendapatkan akses ke kolam darah pegunungan surga. Tiba-tiba, dari atas langit muncullah bangau besar yang memiliki 7 warna. Orang-orang mengatakan bahwa itu adalah Nona Feng dari pavilion petir angin. Kemunculan Feng Jing'er dari pavilion petir angin membuat semua orang heboh. Bagaimana tidak? Feng Jing'er dikenal sebagai murid paling jenius selama 100 tahun terakhir dari pavilion petir angin. Dia digadang-gadang akan menjadi ketua pavilion petir angin timur di masa depan. Pavilion petir angin juga menjadi salah satu faksi teratas di Central Plains. Apalagi latar belakang Feng Jing'er adalah berasal dari salah satu klan kuno yang sangat kuat hingga saat ini. Xiaoyan yang melihatnya dari kejauhan berpikir, apakah Fei Tian itu mengikuti mereka? Jika orang tua itu juga datang, akan ada masalah kali ini. Kemunculan Feng Jing'er ini juga dikawal oleh Tetua Mu dan Tetua Hao dari pavilion petir angin. Mereka berdua adalah kultivator 2 zong bintang 6. Banyak percakapan orang-orang yang memuji dan membicarakan sosok Feng Jing'er ini. Xiaoyan yang mendengarnya sedikit berpikir, seharusnya tempat ini membatasi orang kuat untuk ikut. Oleh karena itu, Feng Tian seharusnya tidak akan datang di sini. Selain itu, kekuatan Nona Feng ini tidak dapat dirasakan oleh Xiaoyan. Kemungkinan ada harta tersembunyi. Tapi, tak peduli apapun, Xiaoyan tidak akan takut. Ada sedikit pembicaraan Feng Jing'er dengan tetuamu. Fei Tian bertanya, apakah murid dari pavilion lainnya telah datang ke sini? Tuamu memberitahu bahwa 3 pavilion lainnya pasti telah datang. 10.000 pedang Tang Ying, Wang Chen dari pavilion musim semi kuning, dan Mu Jingluan dari pavilion bintang jatuh. Mereka semua adalah Duo Huang bintang 9. Tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Selain itu pula, tetuamu memperingatkan Feng Jing'er agar berhati-hati. Selain mereka bertiga, ada Xiaoyan yang menjadi musuh besar pavilion petir angin. Bahkan, dia saja berhasil lari dari kejaran Fei Tian dan berhasil menghancurkan formasi khusus pavilion petir angin. Beberapa hari selanjutnya berlaku. Terjadilah badai energi di tempat itu, menandakan bahwa ujian kolam darah akan segera dimulai. Portal masuk ke pegunungan mata surgawi pun terbuka. Segera, Nona Feng berniat untuk memasuki pertama kalinya. Namun, Xiaoyan dengan cepat mendahuluinya. Orang-orang sekitar kaget. Siapa orang yang berani menyinggung Nona Feng? Feng Jing'er sendiri yang kesal berusaha mengejar Xiaoyan. Namun, Xiaoyan tetap saja berlari tanpa memperdulikannya. Segera, rasa marah itu membuat Feng Jing'er menyerang Xiaoyan dari belakang. Xiaoyan yang kesal juga akhirnya berhenti dan akan bertarung. Orang-orang yang melihatnya kagum. Nona Feng memang seperti reputasinya. Di usia muda dapat menggabungkan 2 afinitas yang berbeda, yaitu petir dan angin. Feng Jing'er kemudian segera berkata, dengan mampu menghancurkan formasi penjara 9 surgawi petir surgawi dan berhasil melarikan diri dari kejaran ketua pavilion utara, Fei Tian, kamu juga sesuai dengan reputasimu. Apakah kamu tidak setuju, Xiaoyan?
Orang-orang kaget, dia adalah Xiaoyan yang membunuh Chen Yan. Mereka semua kaget karena melihat langsung Xiaoyan. Kabar mengenai kehebatannya melawan pavilion petir angin telah tersebar. Mereka semua juga kagum dan memujinya, seorang pemuda 20 tahun namun dengan berani menantang pavilion petir angin sendirian. Xiaoyan dengan dingin berkata kepada Feng Jing'er, "Kamu bisa berjalan di jalanmu dan aku di jalanku. Jika kamu tidak menggangguku, aku juga tidak akan menyerangmu." Feng Jing'er menjawab, "Dasar sombong. Aku juga tidak akan menyerangmu sekarang. Aku akan menunggumu di kolam darah gunung surga jika kamu memiliki kualifikasi untuk mencapai tempat itu. Namun, jika kamu telah kalah bahkan sebelum kamu mencapai kolam darah gunung surga, itu berarti semua hal yang telah kamu capai adalah karena kamu meminjam kekuatan orang lain." Xiaoyan diam dan tertawa dalam hatinya karena tidak mau membuang energinya. Mereka segera berpisah satu sama lainnya. Xiaoyan berusaha mencapai puncak gunung secepatnya, namun peta yang dibeli sebelumnya tidak berguna karena tidak bisa menggunakan kekuatan Pak Tuo Yao. Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan adalah mengandalkan persepsi spiritualnya untuk menemukan jalan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan bertemu dengan Magical Beast level 6. Magical Beast itu sedang bertarung dengan seorang pemuda bernama Tang Yi, seorang murid dari pavilion 10.000 pedang yang memiliki kekuatan duo Huang bintang 9. Pemuda ini sungguh hebat dalam penguasaan pedangnya yang sangat cepat. Bahkan Xiaoyan yang melihatnya pun memujinya. Pemuda itu berhasil mengalahkan Magical Beast level 6 dengan mudah. Setelah itu, pemuda itu mengetahui keberadaan Xiaoyan. Xiaoyan yang bersembunyi segera keluar dan berkata, "Aku hanya lewat, tidak perlu khawatir." Tang Yi segera berkata, "Aku Tang Ying dari pavilion 10.000 pedang. Kamu tampak agak asing. Bolehkah aku tahu kamu berasal dari faksi mana atau dari klan mana kamu berasal?" Xiaoyan yang mendengarnya kaget. Tang Yi adalah salah satu murid muda berbakat yang sebanding dengan Feng Jing'er. Xiaoyan agak ragu mengucapkan namanya, Xiaoyan. Segera Tang Yi juga kaget mendengarnya. Nama Xiaoyan sangatlah terkenal dengan keberaniannya menantang pavilion petir angin sendirian. Tentu saja berita ini telah tersebar ke dirinya beberapa waktu yang lalu. Xiaoyan tersenyum dan berkata dengan santai, "Ini hanya masalah kecil-kecil." Tang Yi menjawab, "Masalah kecil tidak akan bisa mengeluarkan iblis tua seperti Fei Tian. Namun sekarang bukan waktunya untuk berbicara. Semoga aku bisa bertemu di puncak gunung surga. Saat itu kita mungkin bisa bekerja sama." Mereka berdua tersenyum dan segera berpisah satu sama lain. Tang Yi pun segera meninggalkan Xiaoyan. Perjalanan panjang sendirian pun akhirnya dirasakan oleh Xiaoyan lagi sekarang. Sudah beberapa jam telah berlalu. Xiaoyan berharap setidaknya besok pagi Xiaoyan telah sampai di puncak gunung. Tiba-tiba ada suara yang tidak asing terdengar. "Serahkan rubah psikis putih. Kami tidak takut untuk membunuh seorang wanita." Wanita yang dikeroyok oleh beberapa laki-laki itu ternyata adalah Nalan Yanran. Beberapa tahun yang telah berlalu, Nalan Yanran saat ini tidak lagi seperti dulu. Kalau dari desain sendiri wajahnya sama, namun outfitnya yang sedikit berbeda. Masih terlihat cantik, namun dengan takdir yang menyedihkan. Saat ini, Nalan Yanran sedang bersama dengan rubah psikis putih. Di bawah kepungan mereka, Nalan Yanran masih berusaha untuk melawan. Kekuatan Nalan Yanran sekarang adalah duo Huang bintang 5. Sepertinya tujuannya ke sini juga sama seperti lainnya, yaitu untuk bisa berendam ke kolam darah. Namun sayangnya dalam perjalanan ini Nalan Yanran harus bertemu dengan mereka. Mereka ini adalah Hua Tian dan dua duo Huang bintang lainnya dari gerbang roh tanah yang bertujuan untuk merampas rubah psikis putih. Di bawah kepungan mereka tentu saja Nalan Yanran hampir kalah dan dalam posisi yang buruk. Untungnya Xiaoyan datang untuk menyelamatkan Nalan Yanran. Oke, baiklah, saya cukupkan sampai sekian saja ya, sedikit spoiler dari saya tentang Battletrocks The Heaven Season 5 episode 98. Ini untuk episode minggu depannya ya.
Jika kalian suka, jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan bagikan. Oke, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya yang memungkinkan menyakiti hati teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.